untuk teman-teman yang baru saja negatif, itu bisa donor plasma. Saya pikir sudah waktunya bisa donor, ya saya donor lah. Ya saya ingin menyumbang aja gitu. Karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Plasma kalian didonorkan melalui PMI untuk siapa? Untuk mereka yang baru saja terpapar COVID. Kita sehat, mereka selamat. Guys, mungkin hari-hari terakhir ini kita sering mendengar berita-berita duka, berita-berita keluarga wafat, berita saudara, teman kita, kerabat kita, dan lain-lain itu wafat. Dan sekarang yang memang lagi tinggi-tingginya penderita COVID. Mungkin di antara kalian setelah sembuh, alhamdulillah bisa sembuh dan kembali segar, bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi ada hal yang lebih yang bisa kalian lakukan. Salah satunya adalah donor plasma. Untuk teman-teman yang baru saja negatif, itu bisa donor plasma. Plasma kalian didonorkan melalui PMI untuk siapa? Untuk mereka yang baru saja terpapar COVID. Dan itu bisa mempercepat, insya Allah bisa mempercepat kesembuhan mereka. Caranya gimana? Susah apa enggak? Daftarnya kemana? Oke, di tayangan ini ada cara daftar kemana, bagaimana pengolahan darahnya, berapa lama pengambilan sampai selesai, dan kemudian bagaimana cara daftar dan screeningnya, karena tidak bisa semua orang bisa memberikan sebagai donor plasma. Ada cara-caranya. Nah, di tayangan ini aku berharap bisa ditonton sampai akhir. Kenapa? Karena di situ kita bisa saling bantu sesama yang sangat membutuhkan untuk mereka yang baru saja terpapar COVID bisa segera sembuh. Ini salah satu jalan yang menurut aku sih layak untuk dilakukan untuk kita yang baru saja terpapar COVID. Caranya gimana? Nonton yuk sampai akhir. Meja konfirmasi donor, karena yang biasanya sudah mendaftar itu konfirmasi dulu namanya sudah ada atau belum gitu. Jadi konfirmasi ulang, registrasi ulang. Ya. Iya. Setelah itu ke proses tahap wawancara. Jadi ada wawancara dulu, ditanya proses PCR kapan, negatifnya kapan, positifnya kapan, gitu. Ke bagian meja administrasi. Nah, biasanya ada yang lolos, ada yang enggak. Kalau misalnya yang lolos biasanya langsung ke tahap ngambil formulir. Formulir ya? Iya. Di formulir. Nanti dipanggil sama adminnya. Oh, oke. Untuk pengecekan titer antibody. Di sini? Iya, di sebelah sana. Boleh? Ini yang Boleh. di sini ya? Iya. Kalau antibody itu ngeceknya gimana? Ngeceknya nanti ada diambil sampel darah. Iya. Sampel darah di sini keluar berapa menit kemudian? Biasanya sih 15 menitan. Oh, 15 menit. Iya. Oke, 15 menit. Dari situ, Nanti dari situ kemudian pemeriksaan dokter. nunggu lagi ya? Ya, nunggu jika berhasil. Jika berhasil, HB-nya bagus, titer antibody-nya bagus, nanti pengecekan dokter sebelah. Seperti ini, pengecekan oleh dokter. Ini pengecekan apa lagi, Mbak? Pengecekan tensi, konsul sama dokter gitu. Ya, kalau misalnya lolos semua, langsung dipanggil untuk pengambilan plasma darah. Oh, itu. Iya. Saya boleh masuk, Pak? Boleh, silakan. Ambilnya Ini bed untuk pengambilan manual. Kalau ini yang pakai mesin. Ya, jadi ini adalah namanya mesin aferesis. Jadi kita proses pengambilan plasma atau darah dari donornya memang agak berbeda dengan donor darah konvensional ya. Jadi posisinya sama untuk penusukan pembuluh darahnya. Kemudian darahnya dialirkan melalui
selang kantong darah, dan nanti ada satu set kantong darah di dalam mesin ini, dan mereka punya pemutar ya. Yang pemutarnya biasanya ada di laboratorium, sekarang ada di dalam mesin. Jadi darah dari pendonor langsung dipisahkan sel darah merahnya dengan plasma atau cairan darah. Nah, plasmanya kemudian kita alirkan ke sebuah kantong tersendiri. Gitu. Yang mana nih, Dok? Yang Iya, iya, inilah plasmanya. ini plasma. Oke. Itu yang untuk Nanti ini akan diberikan kepada penderita. Ya. Sedangkan sel darah merahnya nanti akan kita alirkan kembali kepada pasiennya atau pada pendonornya. otomatis langsung mengalir di sini juga atau nanti beda titik, Dok? Titiknya sama, jadi nanti ada penarikannya, diambil dulu, diputar, ya. Kemudian setelah itu berhenti narik, kita kembalikan darahnya. Bapak berasa nggak selama ada proses pengambilan atau dikembalikan darahnya? Iya. Rasanya apa? Jadi kalau pas diambil sih biasa, tapi pas dikembalikan kayak ada yang masuk gitu. Kayak ada yang Ya, biasanya pendonor merasakan seperti itu, atau juga si ininya yang di tangan itu kalau nanti berasa kenceng itu berarti lagi ditarik. Nanti kalau agak kendor berarti kita sedang mengembalikan darahnya. Nah, kemudian kalau darah kan dikeluarkan jadi beku ya, Mbak, kalau kita lagi luka tuh. Nah, supaya tidak beku memang ada cairan yang kita tambahkan supaya darah tidak beku di luar. Nah, akibatnya memang ada sedikit rasa-rasa kayak kesemutan, tingling gitu loh, Mbak, di bibir atau di wajah. Ya, tapi tidak semua merasakan. Ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Bapak ada rasa-rasa kesemutan atau apa gitu, rasa-rasa geli-geli di wajah, bibir? sih enggak, di wajah enggak, tapi paling di tangan ada. Di tangan. Nah, di wajahnya enggak. Dan itu sebentar hilang atau? Sebentar hilang. Iya. Ya, jadi hanya sebentar saja, pada sadarnya sudah dikembalikan, setelah itu langsung tidak ada. Pulang udah aman. Udah aman. Ya. Langsung nyetir, langsung aktivitas, langsung biasa. Biasa. Jadi itu hanya dirasakan ketika darahnya kembali saja, hanya sekian detik. Setelah itu kan kita ambil lagi darahnya, maka rasa itu sudah hilang. Jadi alat ini aman sekali, sudah lama dipergunakan di mana-mana, tidak perlu khawatir, tidak membahayakan, tidak menyakitkan. Semua seperti donor darah, hanya karena memang kita memprosesnya dulu langsung, maka dia butuh waktu 45 sampai 60 menit. Dari sejak pengambilan sampai pengembalian. Iya, sampai semua selesai kita kumpulkan plasmanya, bisa sekitar 500 cc, nanti tergantung dari berat badan si pendonornya. Ini donor keempat sebenarnya. Oh, yang pertama kapan? Pertama itu saya udah lupa ya. Harus jeda berapa lama? Antar donor pertama itu jedahnya 15 hari. 15 hari, donor lagi. Iya. Sampai maksimum berapa ini? Kalau menurut informasi sih selama 3 bulan itu. Setelah 3 bulan itu kalau mau mungkin nanti dicek lagi titernya bagus, masih bagus titer. Nah, itu masih bagus apa enggak? Kalau sudah enggak, mungkin sudah tidak bisa donor lagi gitu. Oke, terakhir Mas, kenapa pengen donor? Ya, saya ingin menyumbang aja gitu. Karena kan banyak yang butuh plasma. Itu aja sih. Dorongan kemanusiaan. Memang keinginan sendiri. Iya, keinginan sendiri. Bukan ada orang minta, kan sering tuh di WA dibutuhkan donor ini gitu. Ya enggak, saya pikir sudah waktunya bisa donor ya saya donor lah. Walaupun saya ada permintaan itu tapi saya kurang jelas, ada yang di daerah yang saya nggak mungkin bisa kan. Jadi ya saya kasih PMI mengaturnya lah. Udah yang keberapa ini, Pak? Baru pertama orang. Baru pertama. Ya, Baru teredukasi sekarang atau memang kepingin lama atau gimana? Kok baru sekarang gitu? Karena saya baru sembuh. Baru sembuh? Iya, kira-kira pertengahan Juni. Jadi dihitung-hitung, menurut saya waktu ini lebih tepat lah gitu loh. Dan tadi lolos screening juga ya? Lolos screening ya. Oke, buat siapa saja terserah. Terserah ya. Yang penting bisa memberkati orang lain lah. Iya, gitu. iya. Pak John mau berapa kali donor? Sebanyak mungkin kalau bisa ya. Kalau bisa. Oke. Kan ini kan ada batas waktunya kan? Iya, 3 bulan. Langsung Iya. Kalau dari sini bisa 2 minggu ya kalau nggak salah. Iya, maksudnya Bapak masih boleh ulang lagi, ulang lagi gitu. Sampai maksimum itu 3 bulan ya. Oke. Ya. Bapak beruntung, Pak. Kenapa? Boleh. Kalau perempuan udah punya anak kayak saya, nggak boleh.
Iya, saya udah dengar. Padahal saya pengen banget. Oh gitu ya? Pengen banget. Udah pernah gitu. kena juga kan? Iya, iya. Pengen banget, cuman nggak bisa. Jadi saya ngelihat bapak-bapak di sini, apa ya? Bukan iri, apa ya? Kayak gitu deh pokoknya. Iya. Perasaannya kayak disyukuri, Pak. Ya buat ini aja, bantu aja, bantu. Udah Biar cepat sembuh, terus gantian. Rumah sakitnya lagi penuh, jadi gantian biar cepat sembuh yang ini, terus ganti yang lain. Gitu. Untuk keluarga atau untuk umum? Enggak, kemarin dapat broadcastan aja. Nah, Aha. jadi mungkin kenalan-kenalan gitu, terus Oh, oke. kita oke. coba ngajuin, ya udah sampai sini. Pertama kali. Ya. Aha. Memang keinginan sendiri atau diminta orang? Oh, lagi ini aja, mumpung hari Sabtu kan, keinginan sendiri aja gitu. Ya, jadi sebelum bulan Juni itu mungkin kita setiap hari itu bisa sekitar 10-15 orang yang donor plasma. Jadi kita bisa menyalurkan mungkin sekitar 30 kantong plasma ke rumah sakit. Oke. Kemudian kan tiba-tiba terjadi lonjakan Iya. di awal bulan Juni ya, Iya. minggu pertama itu. Nah, itu mulai naik tuh sehari. Jadi permintaan naik 40, 60, 80 sampai 100. Orang itu datang dengan sukarela maksudnya atau ada himbauan dari PMI apa gimana tuh, Dok? Iya, jadi tadi begitu lonjakan kita naik sampai 100 permintaan, tentu saja stok darah yang kami punya sebelumnya atau stok plasma yang kami punya sebelumnya kan sudah tidak mencukupi lagi. Sehingga kita mengharapkan memang para penyintas ini datang ke PMI. Nah, harapan kami adalah sebagai donor plasma sukarela. Namun kenyataannya banyak yang sudah menunjukkan plasmanya untuk pasien-pasien kerabatnya atau oke. keluarganya. Iya, Jadi yang iya. banyak ini hampir 90% sudah ada tujuan pasiennya. Oke. Nah, Dok, mungkin sambil kita jalan ya. Sebetulnya kan nggak banyak nih gini. Yang kena COVID itu kan udah banyak banget gitu. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa setelah mereka sembuh, mereka bisa menolong yang lain gitu. Nggak banyak yang tahu. Ya mungkin sekarang sudah teredukasi gitu ya. Udah mulai ada yang banyak yang pengen nolong sesama melalui plasma yang mereka udah sembuh gitu. Tapi banyak juga yang perlu dikasih tahu juga bahwa ayo dong gitu, bantu sesama gitu loh, Dok. Bener nggak? Iya, mungkin ada benarnya juga ya. Jadi memang plasma convalescence ini sebenarnya kan masih dalam penelitian. Mungkin hal ini yang menyebabkan gebrakannya itu juga masih kurang masif ya. Kita masih menunggu hasil penelitian. Nah, kami sendiri sebenarnya bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan pada beberapa bulan yang lalu itu sudah mulai sosialisasi ke RSUD. Kita membuat sebuah platform pendaftaran online dan kami di situ mengajak teman-teman di rumah sakit untuk bantu sosialisasi. Jadi mengedukasi dan memotivasi para pasien di sana untuk kemudian setelah sembuh menjadi donor plasma convalescence. Nah, pada saat itu masih tahap uji coba dan kita sudah mulai perluas ke rumah sakit yang lain. Namun sudah keburu terjadi lonjakan ini, jadi memang mungkin sosialisasi kita belum terlalu masif ya. Dan ini perlu dipahami juga, penelitiannya tadi masih berlangsung, kita belum tahu efektivitasnya yang sebenarnya seperti apa. Tapi kalau kita mau melihat ke luar negeri, gitu beberapa penelitian sudah selesai atau ada beberapa yang dihentikan, karena mereka memang melihat efektivitas ini pada pasien berat dan kritis itu kurang bermanfaat, ya masih 50-50 lah change-nya. Nah, sedangkan beberapa mengarahkan untuk diberikan lebih awal pada pasien-pasien yang memang memiliki komorbid misalnya. Itu jadi lebih bagus di fase awal di mana virusnya masih banyak di tubuh pasien. Ini kan antibodi tujuannya untuk melawan virus ya. Sedangkan kalau udah masuk fase akhir, biasanya itu virusnya sudah berkurang, Antibodi udah ada. antibodinya di pasiennya sendiri sudah ada, namun memang kondisinya yang semakin parah disebabkan oleh kerusakan paru atau organ-organ lain akibat dari reaksi radang atau inflamasi. Jadi kalau gitu plasma darah ini sangat efektif untuk berapa hari pertama? Ya, kalau di Indonesia belum selesai ya penelitiannya. Tapi kalau kita merefer yang di luar itu sekitar 72 jam pertama katanya. Oh, 72 jam. Jadi memang harus kebut-kebutan gitu ya, Dok ya? Iya, tapi juga bukan semua pasien langsung kita kasih plasma ya. Karena plasma ini kan berasal dari orang, tentu saja pasti bisa menimbulkan suatu reaksi lagi yang lain. Jadi kita memang harus benar-benar pilih pasiennya yang tepat, yang cocok untuk mendapatkan plasma, dan itu semua atas pertimbangan dari dokter yang merawat tentu saja.
yang kena COVID itu dok ada perempuan ada laki gitu. Tapi yang perempuan itu nggak semua boleh. Ada di situ ada persyaratan, banyak persyaratan, salah satunya adalah wanita belum pernah hamil atau wanita belum punya anak gitu. Iya betul, jadi kita memprioritaskan laki-laki atau perempuan yang belum hamil dan melahirkan atau keguguran. Nah ini kaitannya dengan golongan darah Mbak. Kalau yang kita kenal selama ini kan golongan darah merah, A, B dan O, atau mungkin pernah dengar resus, positif, negatif, itu semua ada di sel darah merah. Nah ternyata sel darah putih, leukosit itu juga punya golongan darah. Kita sebutnya human leukocyte antigen. Dan variasinya lebih banyak Mbak, ternyata ribuan macam golongan darah, dan berarti kita setiap individu ini berbeda-beda golongan darah sel darah putih atau golongan darah HLA-nya. Nah terkait dengan anak yang dikandung, pasti kan dia campuran dari ayah dan ibu. Iya. Berarti sebagian itu kalau dia ngikut ayah kan berbeda dengan ibunya. Iya. Nah, sudah secara alamiahnya tubuh kita kalau ada sesuatu yang asing akan bikin antibodi. Iya. Termasuk antibodi terhadap golongan darah HLA. Nah, akibatnya apa nih? Antibodi yang terbentuk di ibu itu ternyata bertahan lama di tubuh si ibu. Beda sama antibodi COVID kan cuma 3 bulan ya. Nah, kalau antibodi ini bisa bertahan tahunan. Bahkan kalau anaknya banyak, juga kan makin banyak antibodinya, makin lama lagi nih, gitu. Nah, antibodi ini agak berbahaya. Kalau misalnya masuk ke dalam plasma kan, pastilah ada di dalam plasmanya si ibu. Terus ini kita berikan ke pasien, terus membuat reaksi di pasiennya. Mulai dari gatal-gatal, demam, bisa shock, atau bisa bahkan sesak nafas lagi. Nanti kita bingung ini sesaknya karena COVID-nya atau karena si antibodi ini. Jadi prinsip transfusi darah kita harus aman untuk donor, aman untuk pasiennya, petugas dan lingkungan. Kita kan nggak mau kasih penyakit lain tambahan ke pasiennya. Oh, jadi untuk aman ya udah yang perempuan pernah hamil. Nah, iya, jadi antibodi itu kan harusnya dideteksi, tapi di Indonesia belum ada suatu pemeriksaan yang bisa mendeteksi semuanya, dan itu memang karena jumlahnya ribuan ya, pemeriksaannya juga nggak terlalu simpel gitu. Sehingga akhirnya kita pemerintah Indonesia menetapkan kebijakannya untuk donor yang perempuan sebaiknya, atau yang pernah tadi hamil melahirkan, sebaiknya tidak usah donor, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi ini meja persiapan dari mulai formulir, kemudian kantong dan tabung yang akan digunakan untuk mengisi ya. Nanti akan diisi contoh darah pasien. Seperti ini hasilnya. Kita akan mengambil masing-masing sebanyak 3 kantong, masing-masing sebanyak 3 tabung. Tabung pertama untuk pemeriksaan penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis dengan metode antigen antibodi. Kemudian tabung kedua sama untuk memeriksa penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis dengan metode molekuler, kita sebut nucleic acid test, itu setara dengan PCR. Dan tabung ketiga untuk pemeriksaan ulang golongan darah dan juga untuk mencari apakah ada antibodi yang bisa menyebabkan reaksi transfusi pada pasien gitu. Jadi memang masih ada serangkaian pemeriksaan lagi yang membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Lagi sedang banyak-banyaknya orang yang sedang menderita COVID, dan lagi banyak-banyaknya juga orang yang berangsur-angsur sembuh gitu. Sayang aja gitu kalau itu kan kayak golden periodnya ya. Golden period itu hanya berapa hari atau minggu? 3 bulan, sampai 3 bulan dari dia sembuh. Sejak negatif. Mulai 2 minggu itu antibodi mulai tinggi, kemudian nanti sampai dengan 3 bulan. 2 minggu setelah negatif? Ya, setelah negatif. Antibodi tinggi. Terus? Kemudian sampai dengan 3 bulan dia akan termaintain dengan bagus. Setelah itu dia akan turun dan menghilang. Jadi golden periodnya itu di 3 bulan itu? Iya, antara 2 minggu sampai 3 bulan setelah sembuh. Tapi memang setiap orang bisa beda-beda. Ada yang sebelum 3 bulan udah ngedrop, turun. Ada juga yang panjang, lama ya. Cuman kita ambil rata-rata sampai dengan 3 bulan. Nah itu sayang banget kalau golden period itu nggak dimanfaatkan gitu. Ya plasma untuk bantu sesama yang baru-baru kan banyak juga gitu. Tapi nggak kayak apa ya dok ya, kok kayak sedikit gitu yang mau donor plasma. Iya, mungkin karena kondisi sekarang PPKM, jadi mereka memang benar-benar juga taat ya pada kebijakan ini, stay at home. Jadi hanya yang memang keluarga yang sangat membutuhkan ini akhirnya berani keluar rumah. Namun kami dari PMI juga sudah mencoba membuat program jemput bola
kami bisa menjemput teman-teman yang mau donor plasma minimal 3 atau sampai 5 orang, kemudian kami antar ke PMI DKI. Atau kalau satu instansi, perusahaan, komunitas, organisasi mau kumpul di satu tempat, kami juga bersedia datang ke sana untuk men-screening. Paling tidak minimal ya 30 orang, kemudian nanti kita akan screening. Kalau lolos ada 12 orang, maka mesin ini akan kami bawa ke instansi Mesin Bapak Ibu. ini digotong ya? Iya, Oke, gitu. Oke, dan itu banyak nggak? Atau sekarang gini deh, sekarang kan ini mudah-mudahan banyak orang yang lihat dan kemudian tersadar bahwa iya nih, sayang nih golden period kita untuk bantu sesama gitu. Kemana mereka harus telepon, kemana mereka harus daftar? Oke. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang memang pengen join atau menjadi donor plasma langsung kesini aja. convalescence, Aha. ya silahkan menghubungi kami di nomor WhatsApp chat 0856 8864 678. Silahkan sampaikan bila ingin donor darah rombongan. Maka nanti kami akan persiapkan proses seleksi di tempat Bapak Ibu, dan bahkan bila lebih dari 12 orang yang lolos seleksi, kita akan membawa mesin untuk pengambilan plasma ini ke instansi Bapak Ibu sekalian. Nomor WA itu aktif ya dok ya? Aktif. Jadi memang itu berupa WhatsApp chat. WhatsApp dan selalu ada orang yang mengecek. Iya. Jadi kirimkannya tulisan saja, tidak perlu ditelepon. Nanti kami akan segera merespon bila ada komentar seperti itu. Soalnya penting banget itu. Iya, jadi pada saat tahap seleksi yang kedua, saat kita melakukan pemeriksaan laboratorium, kita juga memeriksa warna plasma dari pendonornya. Warna yang kita harapkan seperti ini, bening kekuningan. Kalau dia agak hijau atau terlalu kuning, atau bahkan ada yang agak keruh sampai bergumpal-gumpal putih, berarti kolesterolnya tinggi tuh. Oh, nah itu tapi boleh diberikan? Tidak, jadi sebaiknya nanti, makanya kita lakukan pemeriksaan sebelumnya untuk melihat dulu. Kalau warnanya tadi kurang bagus, keruh sekali seperti susu, bergumpal-gumpal, kan nanti susah ditransfusikan ke pasien, jadi tidak bisa kita pakai. Kalau warnanya terlalu hijau, itu biasanya mungkin ada kandungan dari konsumsinya, bisa ada biasanya obat KB ataupun herbal ya, jadi warnanya agak lebih hijau gitu. Kalau kuning mungkin dari livernya tuh, hatinya ya, bilirubinnya atau SGOT-nya lagi agak naik. Jadi itu juga kita tidak pergunakan dulu, biar pasiennya istirahat dulu. Kalau keruh tadi nggak bisa diolah supaya menjadi. Iya, karena memang kolesterol itu sudah menyatu di situ di dalam plasmanya. Jadi kita biasanya kasih tips. Kalau mau donor plasma, sebaiknya tidur dulu yang cukup minimal 4-5 jam. Kemudian konsumsinya rendah karbohidrat, rendah kolesterol. Paling tidak 24 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya aja. Nanti minum air putih 2 gelas sebelum dan sesudah proses. Jangan lupa kalau mau datang makan dulu, paling nggak 4 jam sebelumnya. Terus selama proses santai, rileks, tangan emang nggak boleh bergerak. Tapi kaki boleh digerakkan ke atas, ke bawah, ke samping supaya aliran darah tetap lancar. Mudah-mudahan ya dok ya, Amin, bisa segera amin. banyak orang yang tertolong. Iya, jadi sebenarnya Mbak, kalau misalnya kita donor plasma secara rutin, antibodi yang di tubuh kita termaintain lebih lama. Justru lebih bagus. Iya, dibandingkan kalau orang tidak pernah donor plasma. Ibaratnya kita selalu sedekah ya. Kalau sedekah kan nanti akan kembali lagi ke kita. Betul. Jadi gitu, kalau kita udah kasih antibodi kita, badan kita tuh langsung merespon, membentuk lagi. Jadi jangan takut, antibodinya nggak akan habis. Jadi dengan donor istilahnya kalau ngomong soal manfaat, dua-duanya bermanfaat. Betul. Kita ngasih ke orang manfaat, untuk tubuh kita yang sebagai donor pun bagus. Iya, gitu. tagline kita kan, kita sehat, mereka selamat. Oke dok, hatur nuhun. Terima kasih dok. Sama-sama. Udah nonton? Nggak susah kan? Tinggal WA aja ke nomor telepon ini, daftarkan, nanti akan dipanggil dan akan dilihat apakah layak atau tidak. Setelah layak, insya Allah kita bisa saling bantu sesama supaya bisa segera sembuh dari COVID.
dan bisa mengurangi banyak berita duka yang selama ini seliweran di antara kita. Oke ya guys, mudah-mudahan bisa dilakukan dan kalau perlu sebarkan ke yang lain. Kenapa? Karena butuh sekali donor plasma sebanyak-banyaknya. Oke, sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Dadah.